Susan Lucille Wright adalah seorang gadis cantik berambut pirang berusia 21 tahun ketika ia bertemu dengan James Wright yang 8 tahun lebih tua umurnya daripada Susan. Cinta pada pandangan pertama, tetapi mereka tidak mengetahui rahasia gelap yang mereka simpan. Kehidupan Susan tampak berjalan dengan baik setelah sempat menjadi penari eksotis. Setelah lulus SMA, ia menggunakan penghasilannya untuk mengejar pendidikan keperawatan. Tetapi kemudian dirasa tuntutan sekolahnya terlalu berat, jadi ia memutuskan untuk bekerja di salon rambut. Di sisi lain, Jeff baru saja kembali dari pesta liar selama bertahun-tahun yang dipicu oleh alkohol dan kokain. Menjelang ulang tahunnya yang ke-30, ia sadar bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan pesta dan menginginkan kehidupan yang lempeng-lempeng aja dan ingin memiliki keluarga kecil. Ketika mereka bertemu, ia langsung tahu bahwa Susanlah wanita yang terbaik untuknya. Beberapa bulan setelah hubungan mereka, Susan memberitahu bahwa ia hamil. Jeff melihat ini adalah sebuah momen yang tepat untuk melamar Susan. Pada akhirnya mereka pun menikah pada tahun 1998 dalam sebuah upacara kecil di Houston dan segera dikaruniai putra mereka yang bernama Bradley. Bagi dunia luar, mereka menjalani mimpi rumah tangga yang indah dan memiliki bayi dalam kandungan yang sehat dan ternutrisi. Tapi kebiasaan buruk dari Jeff yang suka mengkonsumsi kokain selalu menjadi sumber ketegangan. Amarahnya yang dipicu narkoboy membuat Susan terluka dan ketakutan. Jeff akan tiba-tiba bersikap agresif terhadap Susan dan anaknya. Susan akan ditendang, dipukul, dan ditampar berulang kali selama amarahnya yang dipicu kokain tersebut. Susan berulang kali memohon agar Jeff berhenti untuk mengonsumsi kokain, tapi sayangnya tidak pernah digubris. Pada tanggal 13 Januari 2003, Jeff sangatlah bersemangat saat itu. Setelah pertengkaran sengit, ia diduga memperkosa Susan dan mengancam akan menghabisinya. Malam harinya, ia memukul Bradley saat mencoba mengajarinya cara bertinju, yang menyebabkan perkelahian lagi antara Susan dan Jeff. Wajar, sebagai seorang ibu pasti dia akan marah ketika anaknya ditinju tiba-tiba oleh bapaknya. Pada malam itu, dirasa Susan telah mencapai titik puncaknya. Setelah menidurkan anak-anaknya dengan hanya mengenakan jubah sutra, ia membujuk Jeff ke kamar tidur mereka dengan janji-janji romantis. Susan mulai perlahan menggoda dan mengikat setiap anggota badan Jeff ke kepala tempat tidur dan sandaran kaki tempat tidur dengan ikatan dari tali sutra miliknya serta ikatan leher sutra miliknya. Namun begitu Jeff diikat ke tempat tidur, ia langsung melampiaskan rasa takut dan amarah yang terpendam selama ini. Pertama-tama, ia mengambil lilin dan setelah itu mencium dada suaminya. Lalu dia menuangkan cairan dari lilin tersebut ke paha bagian dalam Jeff. Saat itu juga, Jeff menjerit dan berjuang untuk melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Selanjutnya yang dapat dilakukan hanyalah menyaksikan Susan tiba-tiba mengeluarkan pisau sambil memegang alat kelamin Jeff di tangannya. Kejadiannya begitu cepat, Jeff pada akhirnya menderita 41 luka tusuk di wajahnya, 23 di lehernya, 46 di dadanya, dan 22 di perutnya, serta 7 tusukan di daerah kemaluannya. Ujung pisaunya pun patah di tengkoknya. Lebih dari 200 luka di tubuhnya menunjukkan kemarahan yang akhirnya menguasai Susan. Pada saat itu, Susan mengatakan bahwa ketika dia melihat dinding, lantai, dan rabotan berlumuran cairan merah, Susan tahu dia harus menutupi jejaknya. Setelah selesai menghabisi Jeff, Susan langsung mandi dan menelpon orang tua Jeff yang jaraknya 150 mil jauhnya di Austin, Texas, dan mengatakan bahwa Jeff keluar dengan marah setelah bertengkar. Susan menjelaskan kepada orang tuanya Jeff bahwa dia telah bertengkar akibat Jeff telah memukul
Bradley tanpa sebab. Setelah panggilan telepon tersebut, Susan mengubur mayatnya Jeff. Kebetulan guys, pada saat itu Jeff baru saja menggali lubang di halaman belakang mereka untuk dijadikan taman air mancur yang akan mereka pasang. Ya, menurut Susan merupakan tempat yang tepat untuk menguburkan jasad Jeff. Susan menaruh Jeff di atas katol dan menariknya dari rumah ke teras, lalu mendorongnya ke dalam kuburan yang tanpa disadari telah digali Jeff untuk dirinya sendiri. Setelah menjejalkannya ke dalam kuburan tersebut, Susan mulai menyekop tanah di atasnya. Susan pun kembali ke dalam rumahnya. Ia membersihkan darah termasuk jalur darah dari kamar tidur ke teras, dan ia memasukkan kain spray berlumuran cairan merah ke dalam tas dan meninggalkannya di belakang rumah bersama kasur yang telah berlumuran cairan merah. Susan kemudian memasukkan anak-anaknya ke mobil, lalu pergi dan berhenti di toko perkakas dan kemudian mengambil cat untuk mengecat ulang kamar tidurnya. Selain noda pemutih yang besar di karpet, Susan merasa semuanya tampak 100% kembali normal. Ia bahkan telah memutihkan cairan merah dari pakaiannya, dan ia merasa aman atau begitulah yang ia kira. Orang tua Jeff menghabiskan malam tanpa tidur menunggu panggilan atau kunjungan dari Susan, yang jelas-jelas tidak pernah terjadi. Sore berikutnya, mereka menelpon Susan dan bertanya apakah Jeff sudah pulang. Susan mengatakan bahwa Jeff pulang sebentar untuk mengemasi pakaiannya dan mereka pun kembali bertengkar. Jeff menjadi sangat marah sehingga ia mengambil sebotol pemutih dan mengotori kamar tidur serta pakaiannya sendiri. Itu kata Susan. Susan kemudian mulai menerima telepon dari bos Jeff dan tetangga-tetangganya. Susan saat itu menceritakan kepada mereka cerita yang sama seperti yang ia ceritakan kepada mertuanya. Setelah mendengar cerita tersebut, tetangganya mendorong Susan untuk mengajukan laporan tentang kekerasan kepada polisi kalau Jeff kembali datang dan menyerangnya. Tapi semakin banyak orang mulai bertanya tentang keberadaan Jeff, Susan menyadari waktunya hampir habis. Semakin sulit untuk menjawab rentetan pertanyaan sambil menjaga ceritanya tetap utuh. Dan dia tahu tidak akan lama lagi sebelum orang tua Jeff akan muncul begitu saja di depan pintunya dan mengecek seluruh isi keadaan rumah. Akhirnya, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2003, Susan punya ide untuk mendatangi kantor polisi Harris County dan mengajukan laporan yang menceritakan kisah yang sama yang dia ceritakan kepada semua orang. Petugas pun mengambil gambar luka dan luka di tangan dan tubuhnya untuk melengkapi pernyataannya. Susan memberitahu polisi bahwa ia sangat takut dengan apa yang akan dilakukan Jeff jika ia pulang dan mengetahui bahwa ia telah melaporkan pertengkaran itu. Jadi mereka meyakinkannya dan hakim memberikan perintah penahanan untuknya dan anak-anaknya. Susan membiarkan seluruh sandiwara itu terjadi meskipun tahu bahwa tidak ada ancaman nyata terhadap dirinya atau nyawa anak-anaknya. Karena Jeff-nya pun kan sudah jadi mayit guys. Pinter juga nih anak. Pada hari Sabtu, Susan sudah berada di titik puncaknya. Tekanan dari semua orang yang menelponnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya dan selalu sama menjadi terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Sebenarnya, keluarga itu memiliki anjing campuran, anjing yang akan menjadi bukti terakhir bagi Susan yang saat itu sudah putus asa. Di luar, tepat pada tempat ia menguburkan tubuh Jeff, Susan melihat anjing itu mulai menggali lapisan tanah tipis yang ia sebarkan di kuburannya. Tiba-tiba lengan Jeff mencuat keluar dan bagian belakang kepalanya juga terlihat. Itu bukan bagian terburuknya, melainkan anjing itu yang mengira telah menemukan sebuah mainan. Dia telah menggigit tangan Jeff dan tangannya tergeletak di teras seperti semacam alat peraga Halloween. Susan sudah lelah secara mental dan emosional. Dia langsung menggendong anak-anaknya masuk ke mobil dan pergi ke rumah ibunya. Di sana dia menceritakan tentang perintah penahanan dan betapa takutnya dia bahwa Jeff akan menghabisinya jika dia kembali ke rumah. Namun hati ibu itu nggak bisa dibohongin guys. Ibu itu sangat mengenal anak-anak mereka luar dan dalam. Tidak peduli berapapun usia mereka. Dan ibunya Susan tahu ada yang tidak beres dengan kisah Susan. Akhirnya, dia menatap putrinya dan berkata, "Susan,
Apakah kamu yang sudah menghabisi Jeff? Susan yang sudah lelah akhirnya mengangguk dan menjatuhkan dirinya ke atas meja. Ibu Susan saat itu langsung mengirim cucu-cucunya untuk tinggal bersama saudara perempuan Susan, yaitu Cindy, dan kemudian menelpon pengacara pembela pidana. Pengacara Susan menelpon polisi dan saat mereka tiba di rumah, Susan memberitahu mereka di mana mereka bisa menemukan jasadnya. Meskipun Susan mengira dia sudah membersihkan tempat kejadian, tapi saat polisi menggeledah kamar tidur, mereka menemukan banyak cairan merah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Penangkapannya terjadi pada tanggal 24 Januari 2003. Tetapi jaksa penuntut umum menceritakan kembali versi ini di persidangan setahun kemudian pada tanggal 24 Februari 2004. Tim jaksa penuntut mendesak juri untuk melihat bahwa air mata yang ditangisi Susan di pengadilan tidak lebih dari air mata buaya. Susan hanya haus uang dan tidak takut pada suaminya. Susan ini membunuhnya untuk mendapatkan uang polis asuransi jiwa senilai 200.000 US dollar yang dimiliki oleh Jeff. Mereka berpendapat bahwa dia bukanlah wanita yang dianiaya. Ini 100% merupakan kasus perceraian karena pembunuhan. Sampai-sampai untuk benar-benar menegaskan maksud mereka membawa ke ruang sidang ranjang Jeff dan Susan yang sebenarnya. Tempat tim penuntut mementaskan ulang pembunuhan itu di hadapan juri. Sang jaksa penuntut sampai mempraktekkan adegan tersebut sementara Susan menyaksikan dari meja pembela sambil menangis. Susan langsung membela diri dengan menceritakan bahwa Jeff telah menyerangnya dengan pisau setelah dia memberinya ultimatum atas penggunaan narkoboy. Jeff yang marah langsung melemparkannya ke tanah di mana dia berhasil mengambil pisau. Tetapi pisau itu mengenai lututnya yang menyebabkan kakinya tersentak dan mengenai Jeff di selangkangan. Kemudian ketika dia mendorongnya untuk membela diri, Susan yang takut akan keselamatannya dan anak-anaknya tiba-tiba menikam leher Jeff. Menurutnya, Jeff kemudian mencoba mengambil kembali pisau itu, jadi dia menikamnya di dada dan dia melanjutkan dengan memberitahu pengadilan bahwa pada satu titik, putranya mengetuk pintu kamar tidur yang menyebabkan dia berhenti menikam suaminya dan malah mengikat tangan Jeff ke tempat tidur. Sementara di sisi lain dia langsung datangin anaknya dan menidurkannya kembali ke kamarnya. Setelah anaknya sudah kembali tidur, Susan pun kembali lagi ke kamar dia dan Jeff dan langsung melanjutkan menikam Jeff kembali sebanyak-banyaknya karena dia takut pada saat itu Jeff akan hidup kembali. Tim pembelanya berargumen pada juri bahwa Susan telah kehilangan kesadaran sehingga Susan menjelaskan mengapa dia terus menusuk setelah menidurkan putranya kembali. Singkat cerita, sejumlah saksi bersaksi bahwa mereka melihat Susan di masa lalu dengan mata lebam dan memar di dahinya. Dan saudara perempuannya bersaksi bahwa ia melihat memar di tubuhnya pada sejumlah kesempatan. Ia memberitahu pengadilan bahwa Jeff akan memberi Susan hanya $75 setiap minggunya dan ia harus memastikan bahwa uang itu cukup untuk menutupi biaya makanan dan kebutuhan rumah tangga. Rumahnya juga harus selalu bersih dan jika tidak, Jeff akan memukulnya. Jadi versi mana yang akan dipercayai juri guys? Akhirnya, juri berpihak pada jaksa penuntut. Setelah 5,5 jam musyawarah, Susan dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atau seumur hidup. Media menjulukinya yaitu si jaga bermata biru atau The Blue Eye Butcher. Pada tahun 2005, seorang saksi baru pun muncul, yaitu Misty McFickle, mantan tunangan dari Jeff. Misty mengungkapkan bahwa dia juga telah menderita kekerasan di tangan Jeff selama hubungan mereka selama 4 tahun. Suatu kali dia melemparkannya dari tangga dan di waktu lain melukainya dengan pecahan kaca dari bar. Susan telah mengajukan tuntutan penyerangan tapi membatalkannya karena ia takut. Berdasarkan kesaksian Misty, pengadilan di Texas mengabulkan banding dari Susan di sidang hukuman baru. Pada tanggal 10 November 2010, hukuman yang awalnya dikurangi 5 tahun, yang berarti dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat mulai Februari 2014 dan seterusnya. Pada 12 Juli 2014, Susan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat namun ditolak. Upaya berikutnya pada tanggal 24 Juli 2017 juga tidak berhasil. Namun upaya ketiganya berhasil
Pada Desember 2020, Susan diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 17 tahun atas pembunuhan Jack. Departemen Kehakiman Pidana Texas menyatakan bahwa ketentuan pembebasan bersyaratnya berarti dia perlu menjalani pelatihan dan konseling pengendalian amarah. Dia tetap mendapatkan pekerjaan tetap, tinggal di negara bagian Texas, dan mengenakan perangkat pelacak GPS hingga tahun 2024. Bradley dan Kylie, yaitu anak-anak dari Susan, diadopsi oleh saudara laki-laki Jeff, yaitu Ronald. Setelah Susan dijatuhi hukuman, sekarang mereka sudah dewasa. Hingga saat ini, tampaknya Susan tidak pernah menonjolkan dirinya. Dia tidak pernah terekspos oleh media, tidak juga memberikan informasi apapun tentang keberadaannya saat ini. Ya, jadi itulah guys kisah tentang Susan Lucille Wright, seorang wanita yang dijuluki oleh masyarakat sebagai The Blue Eye Butcher. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik tersangka atau korban. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan disebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.